Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad, kitab hadis Adabul Mufrad yang berisikan akhlak dan adab. Dan kita menginjak ke hadis atau bab tentang al-baghyu. Al-baghyu ini dari kata bago. Mungkin bego dari sini juga. Bago ya bagi bagian, masdarnya itu bagian. Dapat diartikan dua makna. Kadang-kadang bagiun itu diartikan sebagai tindakan zolim, ya, melakukan sesuatu yang bukan haknya atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi dari zolim. Nah, bagiun ini makna yang pertama itu adalah zalim. Makna lain dari bagiun itu lebih khusus, yaitu perbuatan dosa besar yang namanya zina. Zina, berzina. Enggak, nama lain dari zina itu bagiun. Azun hada kabir. Tes. Kata bagiun disebut di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di ayat surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat 90. Jadi yang sering dibaca oleh khatib itu adalah kutipan dari ayat surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan adil. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan. Kemudian wa ita'idil qurba, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan yang fahsya, yang keji, wal munkar, kemungkaran, wal baghi, dan kezaliman. Ya'izukum, dia memperingatkan kalian, la'allakum tadzakarun, agar kalian mendapat pelajaran atau mendapat peringatan. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Ini sahabat yang sangat soleh sekali, ya, Utsman bin Maz'un ini. Dan waktu wafatnya ini banyak ditangisi orang. Utsman bin Maz'un. Ketika mendengar ayat ini turun, beliau mengatakan, wa dzalika hina istaqarra al-imanu fi qalbi wa ahbabtu Muhammadan. Ayat inilah yang menjadikan keimanan dalam diriku istaqarra, semakin kuat, semakin kokoh menancap dalam kalbu. Wa ahbabtu Muhammadan, dan aku semakin cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa dari kisah ini, bahwa para sahabat, atau lebih khusus di sini adalah Utsman bin Maz'un, yang memberikan testimoni ketika turun ayat ini. Beliau mengatakan, tiba-tiba keimanan itu menjadi lebih kuat pada diriku dan aku lebih mencintai Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan, menjelaskan ayat ini bahwa Al-Quran itu adalah salah satu yang terbesar yang dapat menjadikan iman dalam diri kita itu semakin hidup. Keimanan yang diinginkan oleh Allah itu adalah keimanan yang hidup, keimanan yang menggerakkan,
Bukan hanya keimanan yang statis, bukan keimanan yang hanya membuat kita berdiam diri, tetapi keimanan yang hidup, yang menggerakkan, yang menjadi bahan bakar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin iman, maka dia akan semakin adil. Ya'muru bil adli. Semakin iman berarti dia semakin ihsan. Semakin iman, semakin ita idil kurba, semakin rajin memberi. Tentunya dengan kemampuan yang dimiliki. Dan semakin iman, tentunya dia semakin menghindari perbuatan keji, perbuatan munkar, apalagi perbuatan bagyu, zalim. Itu yang pertama. Jadi iman itu harus hidup. Iman yang hidup itulah yang diinginkan di dalam agama kita. Bukan iman yang hanya sekedar di hati atau di pikiran. Laisal imanu bitamanni, iman itu bukan dengan angan-angan. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan hanya bayang-bayang atau pikiran atau cuman keyakinan, tidak. Tetapi iman itu adalah tasdikun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Tapi iman itu adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dalam lisan, penyataan ya, dan pengamalan dalam keseharian. Tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil iman wal iqrar bil lisan. Iqrar ya. Tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisani wal amalu bil arkani. Nah itu 3. Laisal imanu bitamani, iman itu bukan sekedar angan-angan, tetapi iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Itu iman. Jadi seharusnya iman dalam diri kita itu iman yang hidup, bukan iman yang statis, yang tidak berpengaruh apa-apa pada diri kita. Kita lihat para sahabat, perbedaan mereka sebelum beriman dan setelah beriman itu 180 derajat, tanpa merubah karakter dan watak asli mereka. Maka Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. SDM yang baik masa jahiliyah tidak berubah SDM-nya di masa Islam, malah lebih dahsyat. Khalid bin Walid ketika sebelum masuk Islam adalah seorang panglima perang yang tidak terkalahkan. Belum ada ceritanya Khalid itu kalah. Ribuan perang mimpin, beliau tidak pernah kalah. Yang kemarin dikutip dalam pidatonya presiden kita ya. Kita lihat Khalid bin Walid, ribuan kali perang tidak pernah kalah, tidak terkalahkan. Tetapi ketika dicopot jabatannya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya tidak taat mutlak kepada Umar atasan saya, ketaatan saya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima keputusan Umar bin Khattab selaku khalifah. Dengan dada terbuka, dengan jiwa yang besar, dia menerima pencopotan itu tanpa alasan. Tanpa alasan itu dicopot. Karena Umar khawatir orang-orang mengeluh-ngeluhkan Khalid dan menisbatkan setiap kemenangan karena Khalid. Oh, pantesan Khalid yang mimpin. Oh, ini gara-gara Khalid menang ini. Oh, ini. Jadi semua orang akhirnya terikat hatinya itu kepada Khalid. Umar tidak mau orang-orang kaum muslimin hatinya terpaut kepada seseorang. Dicopot. Itu lagi mentereng-menterengnya pangkat Khalid itu. Jenderal terbesar dalam sejarah, tidak pernah kalah dia itu. Baik sebelum Islam, bahkan dulu yang ngalahkan Islam, yang ngalahkan kaum muslimin di perang Uhud itu Khalid. Yang Nabi sampai babak belur itu. Kaum muslimin terdesak, ada yang sampai tombak itu seperti landak di tubuhnya itu. Itu yang memimpin pasukan musuhnya Khalid. Jadi pasukan yang pernah mengalahkan kaum muslimin itu pasukannya Khalid sebelum masuk Islam. Dan setelah mendapatkan hidayah masuk Islam,
dia pun tidak hilang karakter dan keunggulannya sebagai tokoh militer besar. Maka SDM yang baik di jahiliyah itu tidak akan hilang di dalam Islam. Bahkan lebih, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dalam hadis lain, an-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan barang tambang. Yang emas tetap emas. Nu perunggu, nu besi anggar. Saya punya murid di Imarat itu. Saya punya murid, dia lulusan dari kampus besar, Unpad dia. Belajar Imarat dari nol. Dia lulus S1 di Unpad, belajar ke Imarat dari nol. Dia pun unggul di Imaratnya. Memang emas. Ada juga satu dari ITB. Lulus ITB ngambil ke Imarat. Unggul juga di Imaratnya. Jadi bahasa Arabnya jadi bagus gitu. Di Imarat itu berapa tahun? 2 tahun setengah. Jadi ini SDM itu, barang tambang itu memang dimanapun dia, emas tetap emas. Kalau emas dilempar ke kali tetap emas. Dilempar ke cubluk punten tetap emas. Kalau dia ada yang ngambil, sedikit dicuci, oh itu mengkilap lagi. Tapi SDM buruk, besi, angger. Bedana lamun besi di jahiliyah mah teu manfaat, besi di Islam mah manfaat. Minimal jeung nambahan pasukan. Kan butuh besi kan pasukan itu. Pasukan penggedor, pendobrak, pemukul mundur itu harus besi itu. Pimpinannya emas, tapi pasukannya harus besi. Emas sadayanya lebar SDM. Jadi itu ya tentang larangan berbuat zalim. Jadi iman itu harus hidup. Hidup dalam arti mendorong kepada perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan buruk. Makanya ada hadis, la yazni zanin wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik wa huwa mu'min. Tidak akan melakukan perzinahan orang beriman kalau dia sedang beriman. Dan tidak akan mencuri seorang mukmin kalau dia sedang beriman. Artinya ketika orang berzina atau ketika orang mencuri, itu imannya sedang turun ke titik nadirnya. Hadis. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak ada orang itu berzina kalau imannya lagi bagus, enggak akan ada yang berzina. Wala yasriku sarik, tidak ada juga yang mencuri kalau imannya lagi bagus. Mencuri dalam arti yang seluas-luasnya ya, termasuk korupsi. Kan mencurinya orang cendekiawan itu kan korupsi. Mencurinya orang awam ya begal ataupun nyopet kan begitu. Jadi tidak akan orang itu mencuri kalau dia beriman. Artinya saat dia mencuri dia sedang tidak beriman. Atau sedang imannya turun seturun-turunnya. Maka dari itu agar iman itu tetap naik terus, agar iman ini tetap di atas terus, menjaganya perlu dengan ketaatan. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Bertambahnya kalau kita menjaga dengan ketaatan, berkurangnya kalau kita membiarkan dalam kemaksiatan. Tuh. Yang kedua, selain iman itu harus hidup, yang kedua adalah bahwa Al-Quran memiliki pengaruh hidayah secara langsung. Al-Quran bahkan mungkin kita tidak memahaminya, itu kalau pas kena dia memberikan efek hidayah secara langsung. Ada yang begitu. Buktinya ini, hadis ini. Sahabat bernama Utsman bin Maz'un seketika mendengar ayat tadi, itu tiba-tiba ada perubahan besar dalam dirinya. Kata para ulama, Al-Quran itu punya efek yang dapat merubah orang itu secara langsung gitu. Meskipun orang itu tidak paham artinya, meskipun orang itu mungkin tidak sengaja mendengarnya, tetapi ketika Quran itu dibacakan,
itu Quran punya daya efek langsung terhadap pendengarnya. Kalau kita dulu mendengar ada istilah dalam film Satria Baja Hitam, lalu ada yang mengatakan berubah, betul berubah kan? Itu filmnya kegemaran KPN itu dulu, Satria Baja Hitam. Ya. Atau dulu juga mungkin ada apa gitu, berubah. Nah, Quran itu punya daya rubah langsung. Seperti halnya Power Ranger yang mengatakan berubah, berubah. Seperti ayat yang mengatakan kun fayakun, kun fayakun. Nah, Quran itu punya daya rubah langsung. Kata para ulama, Al-Quran memiliki daya hidayah langsung. Meskipun dia tidak paham artinya, meskipun dia mungkin tidak paham tafsirnya, meskipun mungkin dia tidak, apalagi paham ya. Itu dengan ketika kita baca Quran dan pas itu memang jodohnya, itu orang itu tiba-tiba bisa berubah langsung. Bisa dapat hidayah secara langsung gitu. Walaupun tidak bisa baca. Daya mukjizatnya itu beda dengan bacaan-bacaan lain. Meskipun tidak baca terjemah. Jadi punya efek langsung kepada perubahan diri kita itu. Itu mukjizat Al-Quran. Tidak bacaan yang lain. Tidak bacaan yang lain. Misalkan kita lagi duduk, tiba-tiba kita mendengar ada ayat tentang misalkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Tiba-tiba kita berubah. Tiba-tiba kita ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, menangis, ingin mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Meskipun kita tidak paham ayat itu. Jadi Al-Quran kata para ulama, di antara mukjizatnya adalah punya daya hidayah secara langsung. Seperti Umar membaca surat Toha, seperti Najasyi mendengarkan surat Maryam, ponakan dan adiknya. Itu punya daya rubah langsung. Al-Quran. Di antara mukjizatnya adalah memiliki efek atau pengaruh dapat memberikan hidayah secara langsung. Karena Quran itu sendiri adalah hidayah. Karena Quran itu sendiri adalah hidayah yang merupakan kalamullah. Ingat, Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan Quran itu makhluk, itu berarti dia telah keluar dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bisa kafir. Imam Ahmad mempertahankan statement ini sampai dicambuk berdarah-darah Pak oleh Khalifah Al-Ma'mun itu. Cambuk juga. Karena tidak menerima statement raja bahwa Quran itu makhluk. Kebetulan rajanya memang akidahnya Mu'tazilah saat itu. Raja mengatakan Quran itu makhluk. Alasannya sederhana, karena Quran bukan Allah, katanya gitu. Karena Quran bukan khalik, maka dia jatuhnya makhluk. Itu teologi dia gitu, teologisnya gitu, si raja itu. Imam Ahmad yang kita kenal sebagai imam yang paling kokoh memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai digelari Imam Ahli Sunnah, beliau kokoh mengatakan Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena kalau kita mengatakan makhluk, ada banyak kemungkinan. Satu, berpotensi salah. Yang kedua, tidak abadi. Berarti Quran itu ajaran yang tidak abadi. Dan dia punah sepunahnya makhluk. Dan dia mati sebagaimana matinya makhluk. Dan dia tidak berlaku seperti hanya buatan makhluk yang lain. Maka Imam Ahmad dengan gigih sampai dihukum, dicambuk berkali-kali, sampai bajunya itu terlepas dari badannya, tetap mengatakan bahwa Quran adalah kalamullah. Kenapa alasan Imam Ahmad? Karena Quran itu adalah kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah bagian dari sifatnya Allah. Berarti Quran itu adalah kalam dari Allah Ta'ala yang abadi. Yang mustahil ada koreksi. Yang mustahil ada kepunahan. Yang mustahil ada ketidakberlakuan. Dicambuk Pak juga. Ditawarin lagi. Dicambuk lagi, ditawarin lagi, maukah Anda kembali kepada
keyakinan raja? Maukah Anda menerima statement raja? Tidak mau juga. Yang makhluk itu kertasnya, Pak. Kertasnya memakhluk. Tapi tulisannya Al-Quran itu kalamullah. Maka nanti kelak di akhir zaman, tulisan-tulisan di kertas itu, di mushaf yang merupakan ayat Al-Quran akan naik ke langit, hilang, Pak. Tidak hancur. Tulisan yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kelak nanti sebelum kiamat akan hilang dari kertas itu, naik ke langit. Kembali kepada pengucapnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kedahsyatan Al-Quran itu sangat luar biasa. Dari berbagai aspeknya, Quran itu mukjizat dan merupakan mukjizat terbesar baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat gini, Pak, ketika disuruh kita menghormati adab kepada Quran, misalkan jangan ditaruh di lantai, kasih apa namanya, rehal. Nah, Quran ada ciptaan Al-Ma'arif, jadinya di Bandung, itu adalah sebuah tindakan yang tidak adab kepada Al-Quran. Kita pernah belajar dulu di surat apa ya, waktu kita menafsirkan surat apa gitu, itu ada satu poin, wujubu ta'zimil Quran, kewajiban memposisikan Al-Quran secara terhormat. Itu ada poinnya khusus gitu. Kalau tidak salah kita pernah bahas waktu nuzul Quran dulu ya. Ada poin itu disampaikan di situ bahwa ada kewajiban kita mentakzim Al-Quran, menghormati Al-Quran karena dia bukan catatan biasa, karena dia bukan buku biasa. Bahkan para ulama melarang Quran itu disimpan sejajar dengan kaki kita. Tidak boleh Al-Quran disejajarkan dengan kaki kita. Di lantai. Ini bukan Quran. Bahkan ada yang jadikan nanti babantal lelason di masjid capek ke Quran. Belegug nanti gitu tah. Ada juga yang menaruh Al-Quran sebagai tatakan. Quran di dia, nah kopi di dia tah. Ayo gitu. Nah, itu ada ta'zimil Quran, itu nau'un min mukhalafatil adab ma'al Quran. Tidak punya rasa hormat kepada Al-Quran dan tulisan Al-Quran, itu bagian dari pelanggaran adab yang serius kepada Al-Quran. Bahkan bisa kalau sengaja ada niat dalam hatinya menghinakan, bisa jatuh kepada kekafiran. Kalau ada dalam hatinya, hati-hati. Ada kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu menghormatinya. Dalam Al-Quran, andaikan kau perhatikan, Quran itu turun di atas gunung, pecah gunung itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran ini turun di sebuah gunung, kalian akan melihat gunung itu gemetar. Gunung itu terguncang, bahkan hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada yang mengucapkan Quran itu. Allah SWT. Min khasyatillah. Jadi kembali ke tema kita bahwa Al-Quran memiliki daya hidayah langsung dan itu bagian dari mukjizatnya. Kita ini belum banyak menggali Quran, Pak. Di antaranya adalah jarang menggunakan Quran sebagai pengobatan. Padahal Quran dinobatkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah syifa, tapi kita jarang menggunakannya. Mes-mes obatnya medis, mes-mes obatnya dokter, padahal kita punya kitab obat yang maha agung, kita punya kitab obat yang maha mujarab, kita punya obat yang maha dahsyat, Al-Quran. Allah nyuruh kita berobat dengan Quran, tapi kitanya kurang yakin. Orang-orang salaf dahulu dalam sebuah keterangan disebutkan mereka meyakini Quran sebagai penyembuh seperti orang sekarang meyakini obat sebagai penyembuh. Dulu pernah kita pelajari ada 7 cara bagaimana kita menggunakan Quran sebagai obat. Sab'atu taraik
listishfa'i bil Quran. Pernah kita bahas tuh 7 cara bagaimana kita menjadikan Quran sebagai penyembuh atau obat. Di antaranya ditiupkan, dibacakan, ditiupkan, lalu dipegang, dibacakan, boleh juga, lalu dibacakan, ditiup ke tangan, lalu diusapkan, bisa juga dengan dibacakan ke air, diminumkan, bisa juga dengan dituliskan, lalu tulisan tersebut masukkan ke dalam air, diminumkan, lalu dengan membacakan Quran, kemudian diludahkan ke tanah, ke pasir, pasirnya kering, jadi serbuk, diusapkan ke bagian yang luka, yang sakitnya. Itu ada 7 cara dari kalangan salafus soleh bagaimana caranya kita menggunakan Quran sebagai obat. Kan selama ini kita yakin Quran itu obat tapi tidak tahu caranya. Nah ini caranya. Ayat yang dibacanya yang paling afdal dan paling agung adalah Al-Fatihah. Inna a'zama suratin fil Quran ummul kitab. Sesungguhnya surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ummul kitab, yaitu induknya Quran, dialah Al-Fatihah. Nah 7 cara ini diamalkan Pak, dipraktekkan. Itu bagian dari keimanan dan sikap hormat kita kepada Quran, menjadikan Quran sebagai obat. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat, dia adalah barokah, dia juga adalah obat. Itu Quran. Bukan kita yang menyebut, Allah sendiri yang menurunkan Quran nyebutnya begitu. Dalam satu kesempatan Allah menyebutnya adalah rahmat. Quran itu adalah rahmat Allah. Semakin kita banyak mendekat kepadanya, semakin banyak rahmat Allah yang kita dapatkan. Yang kedua itu barokah. Semakin kita mendekat ke Quran, semakin berkah itu melimpah. Apapun kedekatan kita ke Quran itu, baik tafsirnya, baik tilawahnya, baik mendakwahkannya, baik menghafalnya, atau bahkan sekedar kita mewakafkan Quran itu kepada orang lain. Quran dari berbagai sisi dan aspeknya adalah kitabul barokah. Kata Allah, inna anzalnahu kitaban mubarakan. Waqad anzalna ilaikum kitaban mubarakan. Kami telah turunkan kepada kamu kitab yang penuh berkah. Berkah itu. Tinggal satu yang jarang kita amalkan nih, syifa. Hudannya sudah insyaallah ya. Rahmatnya juga insyaallah. Barokahnya juga insyaallah. Nah ini yang belum ini. Syifanya jarang diamalkan. Karena itulah perlu kekuatan iman yang full untuk menerima itu, bahwa Quran adalah sebagai obat. Kalau masih ragu ya susah juga kalau ragu itu. Harus yakin ya. Jadi yang menyatakan bahwa Quran itu adalah sumber keberkahan Allah, yang menyatakan Quran sebagai sumber rahmat Allah itu juga Allah, yang mengatakan Quran sebagai petunjuk itu juga Allah. Termasuk yang mengatakan bahwa Quran itu adalah obat, penyembuh itu juga Allah Subhanahu wa taala. Namun kita belum mengenalinya. Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang tidak berobat dengan Quran, sebenarnya dia tidak berobat dengan apapun. Man lam yashtafi bil Quran. Barang siapa yang tidak berobat dengan Quran, maka dia sebenarnya walaupun sembuh dengan obat umum, dia belum sembuh sebenarnya. Mungkin simptomnya sembuh, tapi hakikatnya dia belum sembuh. Bahkan batin dari penyakit itu juga belum sembuh. Maka Quran di sini berperan. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai obat, maka dia tidak memiliki obat. Tidak memiliki obat. Yang menyebutkan bahwa Quran itu obat kurang lebih ada 11 ayat dalam Al-Quran. Nanti cek lagi 11 atau 7 ya. Yang menyatakan bahwa Quran itu obat. Kurang apa lagi Allah menjelaskannya? Kurang apa lagi Allah menjelaskannya bahwa Quran itu sebagai obat. Bagi orang beriman syifaun batiniyah wa jasadiyah, bagi orang kafir bisa merupakan syifaun zahiriyah. Jadi Quran itu obatnya itu bagi orang beriman lahir batin obatnya. Tapi bagi orang kafir dia hanya obat lahir saja, obat zahir. Apa dalilnya? Dalilnya ketika seorang yang disengat kalajengking, orang kafir ya, dibacakan Quran sembuh. Berarti Quran menjadi obat bahkan untuk orang kafir secara fisik. Tapi obat secara batin itu hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Jadi syifaun lil mu'minin itu artinya obat lahir batin bagi orang beriman dan hanya obat batin bagi orang kafir. Nanti timbul pertanyaan, bolehkah meruqyah orang kafir dengan Quran? Ya tadi kisahnya ada kan. Ada orang kafir yang tersengat kalajengking,
kaget seperti orang gila, tidak sadar dia kelojotan begitu. Kalajengking berarti premium ya juga nama. Kalajengking premium itu nupang saktina kalajengking mungkin. Tidak ada obat yang bisa mengobatinya, tidak ada tabib yang bisa meredamkannya. Tiba-tiba dibacakan Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, sembuh, langsung berdiri, lelempangan langsung lelempangan. Kata orang-orang dia seperti nggak kena kalajengking gitu. Padahal sebelumnya sudah hampir kesetanan. Yakmah itu seperti kesetanan. Saking sakitnya. Nah, orang kafir aja sembuh, masa orang beriman tidak sembuh? Nah, ini juga renungan buat kita semua. Itu 2 poin yang sangat penting. Ketika ada sahabat dibacakan ayat yang tadi dan Rasulullah SAW langsung menyampaikan, ketika turun kan langsung disampaikan, itu sahabat yang bernama Usam bin Zaun itu langsung hati dan jiwanya itu terpengaruh dan mengatakan, sejak aku mendengar ayat itu iman menjadi tambah mantap dalam diriku dan aku tambah mencintai Rasulullah SAW. Ini poinnya sangat besar sekali. Berarti keimanan itu adalah menghidupkan seluruh apa yang ada pada diri kita, dan keimanan itu Al-Quran itu menghidupkan keimanan maksudnya, dan Al-Quran itu adalah hidayah langsung yang dapat merubah pendengarnya. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah di situ tuh saya atau kami? Kami orang-orang beriman. Kami Orang-orang beriman. Kenapa dibacanya na'budu walaupun sholat sendiri? Ya ayatnya begitu. Ayatnya begitu. Masa kita merubah ayat? Mentang-mentang kita sholat sendiri, domirnya diganti na'budu jadi a'budu. A'budu ma ta'budun. A'budu iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu sama dengan merubah Quran. Jadi dalam Al-Quran, ketika domir itu menyatakan begitu, udah terima aja itu sebagaimana iman kita pada Quran. Tidak usah merubah-rubah domirnya. Satu, karena kita tidak paham bahasa Arabnya. Yang kedua, merubah Quran juga itu serius. Serius gitu. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kalau kita ingin berdoa baca aja apa adanya, tidak usah merubah kata gantinya. Misalkan dengan rubah kata ganti, karena Robbana itu kami, diganti dari Robbi. Robbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar. Merubah doa, merubah ayat. Jadi doa bacaan yang ada di Quran baca apa adanya, tidak usah merubah domir. Para sahabat yang fasih berbahasa Arab juga tidak ada satupun yang merubah domir dari doa-doa Al-Quran. Nak dibaca nak, meskipun untuk sendiri. Karena hakikatnya seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia berdoa untuk sendiri, dia tidak egois, dia membacakannya juga buat saudara-saudaranya yang lain. Kenapa kita disuruh membaca domir jamak dalam doa Rabbana atina fid dunya? Karena setiap muslim dia bukan hanya berdoa untuk kesolehan dirinya, kebaikan dirinya, tetapi kesolehan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Itu yang Allah kehendaki itu begitu. Dalam berdoa kita disuruh mendoakan diri kita dan diri orang-orang Islam yang lain. Enaknya jadi orang Islam itu begitu, didoain sama yang lain. Setiap waktunya Rabbana atina, Allahumma ighfir lana wal muslimin. Jadi begitu. Kecuali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi secara khusus, domirnya saya. Ada doa seperti itu. Contohnya doa ketika mau tidur. Allahumma bika aslamtu wa ilaika anabtu wa asnadtu dhahri ilaik. Itu domirnya anak-anak terus itu. Anak, saya. Kenapa? Karena tidur adalah aktivitas pribadi, private. Tapi kalau doa-doa umum pakainya domir nahnu, Rabbana. Jadi ungkapan doa-doa dalam Quran itu Rabbana tidak boleh dirubah. Baca aja apa adanya, karena orang Islam dalam berdoa senantiasa memikirkan maslahat yang lain juga, orang-orang lain juga yang sesama muslim. Tapi dalam urusan privat, mau tidur, mau junub, itu doanya anak. Allah bismillah Allahumma jannibi syaitan wa jannibni. Anak. Kenapa tidak nahnu? Ya itu kan aktivitas pribadi. Kan tuh berjamaah kan? Aktivitas pribadi. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
Yang sifatnya pribadi, baca pribadi. Tapi yang diajarkan sifatnya jamak, baca apa adanya gitu. Doa keluar rumah pribadi, bismillahirrahmanirrahim, bukan tawakalna. Hatta kita bisa bahasa Arab pun tidak boleh merubah dhamir dalam doa. Apalagi kita yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak pernah belajar bahasa Arab secara sempurna. Jadi begitu ya. Kenapa dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya memang begitu Qur'annya. Itu jawaban satu-satunya. Hakada unzila, begitulah Quran Allah turunkan. Iyyaka na'budu. Terus boleh nggak kita merubahnya iyyaka a'budu? Nggak boleh. Itu sudah paket Al-Fatihah baku, itu sudah apa namanya kalau dalam istilah itu aksiomatik, sudah nggak bisa dirubah. Kasarnya jangan ngedit Quran. Jangan mengedit Quran. Kalau Qurannya na'budu walaupun sholat sendiri, jangan dirubah jadi a'budu, nggak boleh. Ini kita ngacak-ngacak Quran kalau begitu. Nah, itu pentingnya gimana? Rabbik firli, yang Rabbik firli baca Rabbik firli. Robbana, yang Robbana baca Robbana. Bagaimana datangnya dari Nabi, baca seperti itu. Baca seperti itu. Dari Quran datangnya Robbana, baca Robbana, jangan dirubah jadi Robbi. Dari Qurannya Wakina, baca Wakina, jangan jadi Wakini. Wakini mah ampuni aku, Wakina mah ampuni kami. Hikmahnya biar kaum muslimin dapat kecipratan doa itu, hikmahnya itu. Tapi bagian dari imannya adalah kita beriman bagaimana Quran diturunkan apa adanya. Itu bagian dari keimanan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Poinnya 2, Pak, bahwa Quran itu punya daya hidayah langsung. Quran itu adalah menghidupkan iman. Maka dekat-dekatlah dengan Quran, jadikan Quran sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai berkah, juga sebagai petunjuk yang menuntun kita kepada kebenaran kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.